Di balik setiap smartphone, kendaraan listrik hingga sistem pertahanan modern, ada sekelompok mineral penting yang jarang dibicarakan, rare earth elements. Tanpa mineral ini, teknologi dunia bisa tersendat. Saat ini, hanya satu negara yang hampir sepenuhnya menguasai pasokannya, China. Pertanyaannya, bagaimana dominasi itu terbentuk dan mengapa sulit untuk dipatahkan? Rare earth adalah 17 jenis mineral seperti neodymium dan terbium yang digunakan untuk membuat magnet kuat, baterai, hingga komponen pertahanan militer. Meskipun tidak terlalu langka di alam, proses ekstraksi dan pemurniannya sangat rumit, mahal, dan berdampak negatif bagi lingkungan. Itulah sebabnya hanya sedikit negara yang bersedia mengelolanya. Pada tahun 80-an dan 90-an, China mulai melihat rare earth sebagai aset strategis. Dengan subsidi besar dan toleransi terhadap polusi, China mampu memproduksi rare earth dengan biaya sangat rendah. Sementara itu, negara lain menutup tambang mereka karena alasan lingkungan dan ekonomi. Keputusan itu membuka jalan bagi China membangun monopoli global. Hari ini, lebih dari 60% produksi rare earth dunia berasal dari China, dan lebih dari 85% proses pemurnian juga berada di sana. Dominasi ini tidak hanya soal tambang, tetapi seluruh rantai pasok, dari ekstraksi hingga produksi siap pakai. Ketika produsen di negara lain mencoba masuk, China menurunkan harga untuk menggagalkan kompetitor. Itulah yang terjadi pada perusahaan di Amerika Serikat dan Australia. Rare earth akhirnya menjadi senjata geopolitik. Pada tahun 2010, China pernah membatasi ekspor ke Jepang saat terjadi ketegangan di Laut Cina Timur. Langkah itu menjadi peringatan global bahwa bahan tambang ini bisa digunakan sebagai alat tekanan. Kini, banyak negara mencoba mengurangi ketergantungan. Amerika Serikat mengaktifkan kembali tambang Mountain Pass. Australia memperluas produksi melalui perusahaan Lynas. Jepang berinvestasi di Asia Tenggara dan Afrika. Namun, dua masalah utama tetap ada. Biaya produksi jauh lebih tinggi dibanding China, dan fasilitas pemurnian masih sangat terbatas. Selain itu, negara-negara barat menghadapi regulasi lingkungan yang ketat. Proses pengolahan rare earth menghasilkan limbah beracun dan radioaktif. China selama bertahun-tahun menerima dampak polusi demi keunggulan strategis, terutama di wilayah Baotou di Mongolia Dalam. Bagi banyak negara, membangun industri ini berarti menghadapi konsekuensi lingkungan dan tekanan publik. Beberapa pihak berharap pada teknologi daur ulang rare earth dari perangkat bekas. Namun teknologi tersebut masih terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan industri besar. Sementara itu, China terus memperkuat posisinya, bahkan membeli tambang di luar negeri untuk mengamankan pasokan jangka panjang. Pertarungan rare earth bukan lagi soal sumber daya alam, melainkan kendali atas masa depan teknologi. Mengganti pemasok mungkin membutuhkan uang, tetapi membangun rantai pasok baru membutuhkan waktu puluhan tahun. Selama itu, dominasi China kemungkinan akan tetap bertahan. Pertanyaannya, apakah dunia akan berhasil memecah monopoli ini, atau justru memasuki era baru di mana satu negara memiliki kendali atas teknologi global?